Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali menjadikan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan taufiknya, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan dalam majelis yang semoga menjadikan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siang ini mungkin menjadi materi yang terakhir berkaitan dengan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah, ya, tentunya bagi yang tidak haji, ya, seperti kita tidak haji, yaitu ada amal ibadah yang disyariatkan selepas ibadah kurban itu ditunaikan. Ini sebetulnya bukan sebuah hal yang baru tentunya, ya. Ini amalan yang sudah umum dilakukan. Hanya materi ini mungkin, ya, diharapkan untuk menambah kemantapan dan menambah pengetahuan lagi tentang amalan yang sudah biasa kita lakukan, yaitu amalan yang disebut oleh para ulama dengan istilah takbir muqayyad. Ya, istilahnya oleh para ulama diberi nama takbir muqayyad. Ya, takbirnya kita faham insya Allah. Ya. Apa arti muqayyad? Muqayyad itu maknanya terikat. Ya, takbir yang terikat. Ya. Karena takbir di bulan Dzulhijjah ini ada dua jenis, ya, ada dua jenis. Jenis yang pertama disebut namanya takbir mutlak, ya, takbir mutlak. Mutlak itu artinya bebas, ya, takbir yang bebas. Ada yang kedua yang tadi kita sebutkan lebih awal, namanya takbir muqayyad, ya, yang maknanya takbir yang terikat. Ya, ada yang bebas, ada yang terikat. Baik, di sini kita akan ketahui landasannya apa, tata caranya bagaimana sebetulnya, ya. Ibadah itu kalau kita mengetahui landasannya, insya Allah menjadikan hati kita lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa ibadah yang kita kerjakan memang dulu itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga menyampaikan di sini ketika saya mengajarkan hal-hal berkaitan dengan ibadah, saya selalu berusaha untuk mengantarkan Bapak dan Ibu semuanya itu kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan hal itu. Ya, jadi saya tidak menyampaikan opini saya pribadi. Semuanya akan saya sebutkan dalilnya apa, yang sahih mana, yang tidak mana. Takbir mutlak yang bebas itu sebetulnya memang momennya sudah lewat, ya, momennya sudah lewat, yaitu sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Hanya momen ini tanggal berapa sekarang? 13 Dzulhijjah, ya. Ini hari tasyrik yang terakhir, ya. Kalau takbir mutlak yang bebas itu sebetulnya momennya berawal sejak tanggal 1 Dzulhijjah,
ya, sampai tanggal 13 ini, ya. Atau sebagian mengatakan ya gampangnya di 10 hari yang pertama, gampangnya begitu, ya. Dikatakan mutlak atau bebas karena tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan jumlah, ya, dan tidak terikat dengan cara tertentu. Ini dulu landasannya adalah amalan sebagian sahabat Nabi, ya. Sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu taala anhum, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, disebutkan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, ya, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Imam Bukhari menyebutkan dahulu sahabat Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ya, keluar ke pasar di 10 hari pertama Dzulhijjah, ya, dengan bertakbir, ya. Berarti takbirannya di mana ini? Di pasar, ya. Di pasar mereka takbiran, sambil jalan takbiran, ya, ada momen kesempatan takbiran, sehingga apa? Orang-orang mengikuti takbir keduanya, menirukan, ya, maksudnya ikut-ikutan takbir karena mendengar dua sahabat ini takbiran, ya. Makanya saya tidak tahu, mungkin diantara jamaah Bapak dan Ibu di seputar 10 hari pertama Dzulhijjah kemarin ada kadang-kadang yang suka ngirimin video-video di beberapa negeri, ya, mobil-mobil dipasangin toa jalan gitu, ya, pinggir jalan pada takbiran, atau mungkin ada orang sambil jalan pegang toa takbiran, ya, ngajakin yang lainnya takbir padahal lagi di trotoar, lagi di jalan. Itu untuk mengajak takbir yang mutlak ini, supaya kita memperbanyak takbir dimanapun, kapanpun momennya, selagi ada kesempatan bertakbirlah. Ya, kami juga misalkan saya lagi di mobil nyetir sendirian, takbiran sendiri. Lagi sama istri sama anak, ya takbiran bareng-bareng, ya, demi mengamalkan apa yang dicontohkan oleh dua sahabat ini, ya, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dan ini dilanjutkan silahkan, ya, maksudnya kalaupun sekarang masih ada yang bertakbir seperti ini, ya bagus. Nah, kemudian tadi yang kedua istilahnya namanya takbir muqayyad, ya, yang artinya terbatas atau terikat, ya, terikat. Terikat dengan apa di sini? Terikat dengan waktu, ya, terikat dengan waktu. Waktu apa? Waktunya adalah setelah sholat, ya, waktunya setelah sholat. Yang ini sebetulnya sudah umum, ya, sudah umum dilakukan di banyak masjid. Itu pada sholat selagi masih di hari tasyrik itu takbiran. Bahkan saya pernah ditegur orang, ya, ditegur, saya mau Jumatan di sebuah masjid. Ya, kalau saya pribadi kadang untuk melayani jamaah, saya kadang perlu tahu ini sudah terbiasa atau belum, ya, bahwa barangkali ada sebuah lingkungan yang belum biasa takbiran setelah sholat, ya. Saya sebelum Jumatan saya nanya dulu sama takmirnya, ya, ketua takmirnya saya tanya, Pak Nuhun Sewu, di sini biasanya kalau masih hari tasyrik, ya,
setelah sholat takbiran apa enggak? Ya, dijawab oleh ketua takbirnya, oh takbiran mas. Baik, kan saya jadi tahu. Kalau saya takbiran ba'da sholat kan saya jadi mantap. Ya, khawatirnya kalau saya ba'da sholat takbiran pada bingung. Badannya bisa liwat takbiran blessing apa gitu. Karena sebagian karena tidak tahu gitu kan. Maka saya pastikan dulu lingkungan itu biasa takbiran apa enggak. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada ketua takmir didengar oleh sebagian jamaah yang sudah hadir. Ketika saya sudah duduk, saya dicolek sama orang. Mas, nggak usah nanya. Itu sudah umum di mana-mana kayak gitu. Ya. Jadi nggak perlu kita mohon izin gitu untuk takbiran naewis gitu di bahasa. Maksudnya mungkin seperti itu. Ya. Jadi ini sudah menjadi hal yang lumrah ya, meskipun saya tetap melihat ada sebagian masjid yang tidak terbiasa. Ya, jadi setelah sholat anteng amulang saja. Ya, makanya kadang saya perlu untuk memperhatikan situasi dan kondisi. Sebetulnya ada takbir yang memang disyariatkan di hari-hari tasyrik ini sampai tanggal 13 ini terakhir. Ya. Setelah sholat, dan ini dalilnya cukup banyak. Saya sebutkan sebagiannya. Pertama, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disebutkan annahu kana yukabbiru dubura salatil ghadati min yaumi Arafah ila salatil asri min akhiri ayyamin tasyriq. Dari Umar bin Khattab disebutkan bahwa beliau ya dulu bertakbir ya kapan? Setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh. Hari apa? Hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah. Hari Arafah dari tanggal 9 Dzulhijjah. Ila sholatil asri, sampai sholat asar. Karena setelah sholat asar. Min akhiri ayyamin tasyrik, dari hari tasyrik yang terakhir tanggal 13 Dzulhijjah ya. Ini yang diamalkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau takbiran yang terikat waktu ini, waktunya kapan? Pada sholat ya. Pada sholatnya mulai hari apa? Tanggal 9 Dzulhijjah, berarti belum lebaran, satu hari sebelum Idul Adha. Tanggal 9-nya apa? Sedang puasa Arafah itu, pada subuh takbiran, mulai takbiran. Terus nanti pada zuhur tanggal 9 takbiran, pada asar tanggal 9 takbiran, maghrib sudah masuk tanggal 10 ya. Pada maghrib takbiran, pada isya takbiran, subuh takbiran lagi, zuhur, asar, masuk maghrib berarti masuk tanggal 11 ya. Terus sholat 5 waktu sampai tanggal 13 ini pada asar nanti sore terakhir ya. Ini riwayat dari Umar bin Khattab oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kedua, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pun sama. Annahu kana yukabbiru fi salatil fajri yauma Arafah ila salatil asri min akhiri ayyamit tasyriq ya. Dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan beliau bertakbir sejak sholat subuh hari Arafah, sama dengan Umar, sejak sholat subuh hari Arafah sampai sholat asar di hari tasyrik yang terakhir, persis ya. Umar, Ali ya
Dan riwayat yang serupa pun datang dari sahabat-sahabat yang lain. Tadi riwayat Ali bin Abi Thalib ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya yang bernama Al-Musannaf. Ya, sahabat yang lain ada, Ibnu Abbas ada, dan yang lainnya pun ada. Semuanya sama menyebutkan subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Inilah yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan nama takbir muqayyad, terikat momennya setelah sholat. Nah, hanya di sini memang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua landasan tentang takbir-takbir ini, baik yang mutlak maupun yang muqayyad, yang bebas maupun yang terikat, tidak ada satupun yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun riwayat yang sahih langsung menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan itu. Gak ada. Sebatas yang sampai kepada saya. Ya. Tapi di sini amalan sahabat dan itu disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti menjadi amalan yang diizinkan dan disyariatkan. Ya. Meskipun nggak ada instruksi yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika sahabat mengamalkan itu dan memang itu diizinkan oleh Nabi Alaihi Wasallam berarti disyariatkan. Nah di sini saya mau cerita dulu, Bang. Saya menghadapi takbir itu macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kan kadang-kadang kita takbir suka ada yang dilanjut ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan panjang gitu. Pada dasarnya sebetulnya redaksi panjang itu tidak ada satu hadis pun yang menyebutkannya. Tapi di sini sebagian ulama tetap membolehkan. Karena bicara masalah takbir itu redaksinya agak diperlonggar selagi tambahannya itu dzikir, ya, diperlonggar walaupun ada yang bacanya dengan panjang gitu. Kayak tadi contoh yang saya sebutkan itu pun tidak dilarang sebetulnya, ya, hanya memang redaksi yang umum yang sudah kita hafal bersama. Terkait dengan takbir muqayyad ini yang menjadi ritual pasca penyembelihan sampai hari ini pun tidak ada sebuah ketentuan yang begitu jelas seperti apa metode pelaksanaannya. Ya, seperti apa metode pelaksanaannya tidak ada sebuah keterangan yang jelas. Gitu. Makanya saya kalau ngadepi tempat-tempat itu bisa beda-beda. Ya, kalau cerita pengalaman, saya mengalami hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, di Yaman itu kalau tidak salah 3 kali, karena saya tinggal di sana 3 tahun, hanya 3 tahun. Di sana model takbirnya beda dengan sini, ya, model takbirnya beda dengan sini. Ya, jadi contoh, ya, kalau misalkan pada sholat fardu, ya, imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, rampung, otomatis semuanya langsung takbir, ya. Kedengaran suara, kalau bahasa Jawa atau mungkin bahasa Banyumas itu gembreng suaranya, ya, langsung masing-masing otomatis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung kedengaran seperti itu. Ya, otomatis masing-masing. Ini pun tidak ada keseragaman. Ya, siapa mulai duluan, siapa belakangan. Ya, yang ini mau berapa kali, yang itu mau berapa kali, yang ini mandan cepat, yang itu mandan lambat, itu terserah masing-masing. Ya, terserah masing-masing. Jadi memang hanya kedengaran suara gemerang-gerungnya aja. Ya, gitu. Ya, tapi itu masing-masing takbir, ya, bukan lagi gemerang-gerengan, nggak jelas. Ya.
Masing-masing takbir cuma karena nggak seragam, akhirnya yang kedengaran suara gemereng. Itu pun jelas nadanya beda sama kita ya. Ya, kita kan nadanya khas sekali. Ya, masing-masing negara punya nada takbirnya sendiri-sendiri. Ya. Itu. Di sana langsung otomatis masing-masing. Ya. Kalau di kita memang enaknya di komando. Ya, umumnya di kita di komando dulu. Ada satu mulai, nanti yang lainnya baru ikutin. Ya. Nanti habis itu diam di komando lagi. Pas lagi di komando, yang lainnya diam. Komandannya selesai diikutin. Ya. Itu umumnya di kita seperti itu. Ya. Ada juga yang ketiga, nggak di komando tapi bisa seragam. Ya, nggak di komando, nggak ada komandannya, ya, nggak ada imamnya, tapi seragam. Rampung, mulainya bareng, rampungnya bareng. Ya. Memang asalnya secara jelas tidak ada sebuah ketentuan yang bagus sekali di sini. Ya, ulama pun punya pandangan yang beda-beda. Saya juga suka bertanya-tanya dulu, sebetulnya dulu diamalkan di zaman Nabi itu seperti apa? Ya. Sebetulnya dulu yang diamalkan di zaman Nabi itu seperti apa? Sebagian ulama menjelaskan yang diamalkan di zaman Nabi itu yang sifatnya bebas. Sifatnya bebas, masing-masing otomatis. Ya, masing-masing otomatis. Ya. Ini lebih memberikan keleluasaan. Ya. Pertama dari segi volume. Ya. Volumenya jadi enggak terlalu kencang. Ya, masing-masing sesuai dengan suaranya. Keleluasaan kedua dari segi kecepatan, masing-masing punya selera. Ya. Ketiga, keleluasaan dari segi jumlah. Ya. Ada yang kepengen 3, kepengen 5, atau lebih, silahkan. Karena nggak ada juga pembatasan jumlah. Kadang-kadang kita seringnya ketemunya 3 kali. 3 itu bukan sebuah angka baku ya. Kita mau nyampe 7 pun silahkan. Ya. Berapapun, mau sebanyak-banyaknya boleh. Ya, cuma kadang ya angka 3 itu dipandang cukupan lah. Tapi itu bukan sebuah angka baku dari hadis ya, nggak ada. Sebatas yang saya ketahui. Maka sebagian ulama yang menyebutkan asalnya masing-masing. Ya, karena para sahabat tidak meriwayatkan bahwa Nabi ngomando. Nggak ada satupun hadis menyebutkan Nabi mengkomando. Kemudian diteruskan oleh para sahabat. Semua itu inisiatif sendiri-sendiri. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada kalanya bareng-bareng, tapi nggak ada komandannya. Satu suara, mulainya bareng, berakhirnya bareng, tapi itu betul-betul nggak ada komandan, jalan terus takbirnya seperti itu satu suara. Kita disebutkan riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketika Umar bin Khattab itu bertakbir di Mina, kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Ya, akhirnya terdengarlah di Mina itu suara satu takbir bareng-bareng. Ya, tapi nggak terjeda dengan diam. Ya, jadi nggak satu komando, yang lainnya diam nanti ngikutin, kemudian diam lagi, komandannya jalan, rampung, ngikutin lagi, enggak. Semuanya jalan terus menerus, continue. Gitu. Ini penjelasan kedua dari para ulama. Nah, adapun yang biasa kita amalkan, kalau sebatas saya mencari, ya, saya belum mendapatkan yang secara jelas, ya, metode yang biasa kita amalkan. Ya, tapi ya itu pun karena biasanya nunggu, ya, kita kadang kurang pede kalau mulai sendirian. Ya, tunggu-tungguan, siapa sih ngatur lagu di situ nih? Langkah sing lagu orang takbiran. Ya. Ya kadang kita sudah tahu ilmu pun untuk mengawali ilmu itu kita akui butuh mental tersendiri. Padahal itu berpahala. Ya. Tapi tidak semua orang mampu dan bermental kuat untuk mengawali sebuah ibadah yang dia ketahui. Ya. Yang untuk bertakbir itu contoh saja, ini untuk takbiran mulai itu sendiri Allahu Akbar. Bok suaranya dewekan, ya, enak, akhirnya nunggu yang lainnya. Ya pada intinya
sebetulnya pada ini kita bertakbir, ya. Dan itu sebatas penjelasan yang ada tentang bagaimana dahulu yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat, zaman Nabi SAW dan para sahabat. Ya, adapun ya kita di masing-masing lingkungan menyesuaikan dengan apa yang terbiasa. Ya, kalau memang masyarakat terbiasa dengan satu metode tertentu, ya monggo, yang penting kita tidak melupakan sunnahnya takbir ini sampai selesainya hari tasyrik, ya, sampai selesai hari tasyrik. Syukur ya bisa sebanyak-banyaknya tanpa ada jeda, insya Allah menjadi tambahan pahala tersendiri pasca ibadah kurban ini. Ini kiranya mungkin sebagai tambahan maklumat saja, ya, diharapkan bisa menambah pemantapan hati ketika beribadah dan mengetahui dalilnya seperti apa landasannya, ya. Sehingga kita beribadah tidak sekedar, kalau kata orang Jawa ya, tembung jere gitu ya. Ibadah kan tidak dengan tembung jere, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada hal yang masih perlu untuk disampaikan, kita silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik, silakan Bapak Ibu menanyakan pertanyaan, monggo. Monggo Bapak Ibu, monggo Mas Rizal. Ya, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ini sebenarnya pertanyaan di luar konteks, tapi agak penasaran sebenarnya dari pandangan dari Pak Ustadz sendiri. Sekarang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Habib atau Habaib? Nah, terus bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi Habib dan Habaib itu, karena kecenderungannya di masyarakat itu kan ditaati sekali gitu dan sebagainya itu. Terus kita harus bersikap seperti apa terhadap Habaib itu. Terus yang ketiga, di media sosial banyak sekali oknum-oknum, ada Habaib yang bagus sekali secara dakwah, secara apa dan sebagainya, tapi ada oknum yang Habaibnya itu berkata ini itu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pandangannya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Pertama untuk saya sampaikan dulu, pandangan saya ini bukan sebuah perasaan saya ya, tidak, tapi ini sebatas ilmu yang saya dapatkan terkait dengan fenomena tersebut. Istilah Al-Habib, ya, Al-Habib. Jadi sebetulnya itu merujuk kepada orang-orang yang memiliki garis keturunan sampai kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebaca Habib. Dan nasab tidak ada yang sampai kepada Nabi. Tidak ada nasab sampai kepada Nabi alaihi wasallam. Karena namanya nasab itu harus tersambung dengan laki-laki. Ya. Jadi misalnya saya ya, kalau saya mau nyusun nasab saya bin siapa, bin bapak saya, bin siapa, bin kakek itu bapak saya, bapaknya bapak saya. Nanti bin siapa, buyut saya adalah bapaknya kakek saya yang merupakan bapaknya bapak saya. Terus garis laki-laki gitu. Ya. Itu namanya nasab, seperti itu. Nasab sampai kepada Nabi tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena anak laki-laki Nabi semuanya tidak ada yang hidup sampai dewasa. Ya. Abdullah, Qasim, Ibrahim, tiga-tiganya wafat ketika masih kecil, belum sampai punya anak jelas. Ya. Jadi semua nasab, ya, semua nasab tidak akan sampai kepada Nabi SAW. Mentoknya kemana? Ke cucu terdekatnya adalah Hasan dan Husain. Ya. Hasan Husain ini putranya siapa? Putranya Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Hasan Husain siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali suaminya Fatimah. Memang Fatimah putrinya Nabi SAW.
Tapi dalam nyusun nasab itu enggak dari Hasan Hussein bin Fatimah, bukan, binnya bin Ali bin Abi Thalib. Binnya lagi ke atas siapa? Abu Thalib. Ya. Jadi nggak akan melewati jalurnya Nabi sebetulnya nasab itu. Ya. Nah, orang-orang yang punya garis nasab sampai keluarga Nabi, saya katakan sampai keluarga, bukan sampai kepada Nabi, sampai keluarga Nabi itu, cucu-cucunya, ya, itu yang kemudian punya gelar Al-Habib. Itu sebatas yang saya ketahui. Makanya biasanya paling banyak mentoknya ke Hasan bin Ali, kalau enggak ke Husain. Saya punya banyak teman-teman ketika di Yaman yang nasabnya kalau enggak sampai ke Hasan ya ke Husain. Ya, biasanya belakangnya akan ada tambahan Al-Hasani. Berarti ini garis cat nasabnya sampai Hasan bin Ali. Ya, kadang Al-Husaini, berarti sampai Husain. Itu terkait dengan istilah Habib. Ya. Kemudian menyikapinya bagaimana? Keluarga Nabi secara umum kita punya naluri untuk memuliakan, dan memang kita disyariatkan untuk memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memuliakan keluarga Nabi Alaihi Wasallam itu disyariatkan. Ya. Karena kita jelas menghormati orang-orang dicintai oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Itu secara umum. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan kalau misalnya kami dulu di Yaman ketemu dengan orang yang dia nasabnya sampai Hasan atau Husain. Ya kita hormati dia sebagai orang yang punya kehormatan. Ya, Allah berikan kehormatan, punya garis nasab sampai keluarga Nabi Alaihi Wasallam. Itu syariat untuk memberikan penghormatan. Tapi penghormatan ini sekaligus menjawab 3 pertanyaan ya. Nanti kan 1, apa itu Habib? 2, menyikapinya bagaimana? 3, fenomena Habib yang bervariasi. Ya. Jadi pertama Habib sudah saya jelaskan apa. Kedua, bagaimana kita disyariatkan untuk menyikapi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormati, kita senang ketemu dengan keluarga Nabi Alaihi Wasallam. Cuma begini, penghormatan itu ada batasnya dan ada ketentuannya. Ya. Kita harus paham bahwa keluarga Nabi yang sampai hingga hari ini tetaplah bukan orang-orang yang maksum. Maksum itu terbebas dari dosa, nggak ada. Tidak ada orang-orang yang maksum. Yang maksum hanya para nabi dan rasul saja. Orang dengan tingkatan iman paling tinggi, Abu Bakar As-Siddiq, selain para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq itu pun bukan orang yang maksum. Ya, orang yang sudah paling dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang paling dicintai sama beliau. Ketika beliau ditanya oleh sahabatnya, siapa orang yang paling dicintai? Aisyah. Kalau laki-laki siapa? Abuha, bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Paling dicintai sama Nabi alaihi salatu wassalam, itu pun dia tidak maksum. Ya. Makanya sama, siapapun punya garis keturunan sampai kepada keluarga Nabi, nggak ada yang maksum. Semua bisa salah, semua bisa benar. Tidak selamanya benar terus. Ya. Dan tidak ada sebuah jaminan surga. Sekalipun keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, nggak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan semua ucapannya pasti benar. Ya. Tidak ada jaminan surga bagi mereka semua. Yang dijamin surga itu cuma para nabi dan rasul saja, dan para sahabat. Ya. Makanya dari sisi kepatuhan kita beda ya antara penghormatan dengan kepatuhan. Ya. Penghormatan kita hormati, tapi kepatuhan tetap kita punya batas dan ketentuan. Sejauh mana yang diajarkan, kalau sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu diikuti. Tapi kalau ternyata nggak sama dengan yang dituntut oleh Nabi Alaihi Wasallam, ya jangan. Nggak usah. Jangan kemudian ada yang sampai mabok gitu misalnya. Ya. Kemudian mengatakan, oh saya ini Habib mabok, nggak apa-apa. Aturan dari mana? Yang namanya mabok haram buat semuanya sampai akhir zaman. Ya, kecuali mabok darat atau mabok laut ya. Kalau mabok itu haram buat semuanya. Ya, nggak ada yang punya hak untuk sampai menghalalkan yang haram, nggak ada. Saya ingat suatu kisah sahih ya,
dari seorang ulama yang sangat dielu-elukan juga. Kita mungkin suka dengar sosok namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani. Itu ulama, betul ulama itu. Ya, wali betul wali itu. Tapi walinya benar. Kenapa? Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sedang berjalan, kemudian ada awan datang. Awan ini bersuara, memanggil Abdul Qadir. Ya, hari ini aku sudah izinkan untukmu, aku halalkan untukmu apa yang sudah aku haramkan atas Muhammad alaihi salatu wassalam. Awalnya ngomong kayak gitu. Ya. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir? Dia mengatakan, saya semakin yakin bahwa kamu itu syaitan. Gak kemudian yang wis wali dhuwur banget dia. Ya. Bahkan yang haram buat Nabi, buat saya halal itu. Wah, aneh, kata aneh. Gak ada yang kayak gitu. Syaitan mengatakan, saya semakin yakin kalau kamu itu syaitan. Karena Allah itu mengaku saya Rabbmu. Saya menghalalkan bagimu apa yang sudah saya haramkan kepada umat yang sebelumnya. Nah, saya yakin kamu syaitan. Tidak mungkin ada, ya, tidak mungkin ada orang yang diberikan izin halal, ya, untuk sesuatu yang diharamkan atas Nabi SAW. Gak mungkin, mana mungkin buat Nabi haram, buat saya halal, gak mungkin, ya, pasti syaitan. Ya. Maka dari itu, dari segi penyikapan, semua tetap ada ketentuannya. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi. Ya, hatta ta'ridu amrahu 'ala kitab wa sunnah. Kalau engkau melihat ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, jangan terburu-buru, takjub, terkagum-kagum, tertipu. Ya. Itu ditimbang dulu dia itu amalannya sesuai dengan Quran dan hadis apa tidak, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, nggak semuanya dapat ilmu kanuragan kemudian jadi wali gitu, karena gitu banyak karomah gitu enggak, ya, karena semua kelebihan itu ada jenisnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu, ya. Intinya semuanya ada pertimbangan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukur jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, kita sudah di ending sesi yang kedua ini. Silakan bagi bapak ibu sekalian yang masih mau untuk berbicara di Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan terkait dengan kalau kita merujuk ke Imam Syafi'i misalnya kan bersentuhan dengan istri itu masuk di membatalkan wudhu misalnya. Nah, kalau seperti sekarang saat tawaf dan sebagainya itu kan ada pengecualian gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu saya pernah dengar kalau saat tawaf itu ada wudhu yang khusus dari biasanya, apa betul atau tidak gitu, atau sama saja gitu. Karena ada yang berpendapat itu ada wudhunya yang berbeda, maksudnya beda itu lebih intens seperti apa gitu. Terus kedua saya pengen tahu saja dasar ritual haji, prosesinya mulai daur sampai akhir itu ada di mana? Ada di Al-Quran, kemudian di hadis atau apa gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, pertama masalah ini mengerucut wudhu ketika sedang prosesi haji, khususnya tawaf ya, haji maupun umroh. Kalau tadi disebutkan ada wudhu dengan cara khusus, saya pertama tidak tahu, mungkin kajian yang didengar menjelaskan apa, saya nggak tahu ya. Tapi gini, sebatas yang saya ketahui tentang masalah wudhu ketika sedang tawaf, ketika saya membimbing umroh. Karena gini, kita gambarkan ya Pak, tawaf itu salah satu syarat sahnya oleh jumhur ulama harus punya wudhu, ya, harus punya wudhu. Sekarang kita harus muter Ka'bah 7 kali dan menjaga wudhu, jangan sampai wudhunya batal. Wudhu batal di tengah-tengah tawaf, kalau mau wudhu lagi luar biasa, repotnya masya Allah Pak.
Jangankan haji Pak, umroh saja desak-desakannya luar biasa. Kita harus keluar itu repotnya minta ampun Pak. Ya, kita harus siap berapa orang keluar, mungkin kita pun wudhunya akhirnya di tempat air zam-zam. Misalkan yang ada air di situ sih, tempat minum air zam-zam buat wudhu akhirnya. Masuk lagi, luar biasa. Tapi umumnya nggak ngulang ya, misalkan baru 3 putaran, batal, wudhu, ya, kemudian keluar, masuk lagi ke tempat tawaf, itu tinggal lanjutin 4, 5, 6, 7, bukan dari 1. Ya, perkasa banget kalau dari 1 lagi. Ya, nggak lanjut. Nah gini, cuma memang terkadang ada yang mengajari tata cara wudhu yang dipandang itu jadi solusi. Ya, ini pun jadi solusi hanya tidak ketika tawaf, tapi ketika misalkan contoh panjenengan di Masjidil Haram saja lagi sholat gitu ya. Jenengan kalau sudah dapat tempat Pak, di depan, ya kok batal, itu ke tempat wudhunya lagi jauhnya minta ampun Pak, berapa kilo? Kalau saya tempat wudhu kamar mandi legendarisnya orang Indonesia itu nomor 3, ya WC nomor 3 itu legendaris banget itu. Ya siapapun kesasar WC nomor 3 dicari ketemu insya Allah. Itu terdekat Pak dari pintu nomor 3 itu. Tapi kalau sudah dapat soft depan di Masjidil Haram pasti itu berapa kilo jalan? Bisa 2 kilometer itu. Benar? Bisa 2 kilometer Pak. Saya pernah Jumatan Pak, lagi sudah dapat duduk, itu bukan saya yang batal. Saking saya batal gitu, tolong jagain tempat saya ya. Saya batal gitu, rekasan teman keluar lagi. Sehingga apa, dalam situasi seperti itu kita memang diajari ada sebuah tata cara wudhu. Gimana? Kita bawa air yang nggak banyak, paling ukuran botol spray parfum itu yang ada semprotnya, atau mungkin kadang pakai kayak semprotan burung kecil itu. Nah kita berwudhu pakai itu dan nggak perlu kemana-mana, di tempat saja karena insya Allah nggak membanjiri tempat ya. Nah kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i itu akhirnya wudhunya sangat-sangat minimalis, cuma cuci muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, sama nyuci kaki sekali-sekali nggak ada masalah. Jadi contoh ya, saya pegang spray ya, spray. Misalkan saya batal lagi duduk ya, sudah PW banget ini, batal ya. Kalau maaf kalau kata teman ini angkat pantat hilang tempat gitu ya. Kalau wudhunya semprotkan ke wajah. Ini rukun pertama ya, semprotkan ke wajah sampai kira-kira ada air yang ngalir, kita ratakan. Diratakan. Nah, gitu ya. Sekali selesai. Mau 3 kali silahkan. Ya. Habis itu apa? Nyemprot tangan. Ya. Sampai kira-kira ada air yang ngalir, kita ratakan. Ya, sempurna rata gitu. Kiri, semprotin saja ya, diratakan. Ini ada yang ngalir, Pak. Ada yang ngalir diratakan gitu. Terus buat kepala kita basahi saja, tangan ini dibasahi seperti ini, terus ngusap kepala. Telinga menurut mazhab Syafi'i memang sunnah. Ya, tapi sekalian sambung telinga nggak apa-apa. Kaki juga tinggal disemprotkan saja ke kaki. Nyemprot-nyemprot gitu kan nggak banjiri sajadah. Ya kan, air yang jatuh nggak akan banyak. Nah, mungkin saja dimaksud dengan wudhu khusus, mungkin itu karena biasanya kami ajarkan kepada jamaah umroh yang kayak gitu ya. Tapi kalau ada tata cara lain saya nggak tahu. Cuma kalau sedang di tengah-tengah tawaf ini luar biasa memang, apalagi tawaf haji ya. Itu saya nggak kebayang gimana kalau wudhu batal di tengah-tengah, harus ya wudhu lagi jalan itu nggak bisa berhenti kita jalan Pak. Berhenti kita mati. Ya itu kondisi sulit Pak. Memang madhab Syafi'i dalam kondisi seperti itu pun nggak bisa dipaksakan. Ya, itu nggak bisa dipaksakan. Kita pasti akan bertabrakan dengan siapapun. Maka ya seperti itu kondisi darurat. Hatta di kalangan madhab Syafi'i pun hal seperti itu dijadikan uzur. Ya, nggak masalah sentuhan dengan lawan jenis ya. Kadang ada yang mengistilahkan ganti madhab dulu gitu. Ya, tapi itu kondisi tidak selamanya. Itu istilah sebagian orang saja. Allahu a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik ilmu baru yang didapatkan berarti di jemaah sekalian. Baik, kita tutup dengan bacaan
kita tutup sesi yang kedua ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekeliruan dalam penyampaian kami, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.